Hey guys, kembali lagi dengan gua Michael Kristiawan dalam podcast online Seller Daily Life. Kali ini gue mau bercerita trip gua pas lagi perjalanan menuju ke Jawa. Nah, bedanya apa? Trip gue kali ini temanya batik. Jadi gue mengunjungi tiga museum di tiga kota berbeda. Di Pekalongan, terus ada di Lasem, sama di Solo. Nah, gue mau ceritain nih, di setiap museumnya itu ada apa aja, terus gue ngapain aja, dan ya mungkin bisa jadi cerita buat lo orang yang pengen ke Pekalongan, Lasem, atau ke Solo. Jangan kemana-mana, tetap dengerin ya di podcast episode ini. Oke, jadi gue gak mau ceritain detail gue makan apa, gue perjalanan berapa jam. Karena itu kan nanti jadinya kayak ke trip biasa ya. Nah, ini gue lebih ke batik trip. Gue akan ceritain batik-batiknya, jenisnya, dan toko-tokonya apa aja. Pertama gue ke Pekalongan, karena itu ngelewatin sebelum gue ke Semarang dan gue sebelum ke Lasem. Nah, di sana itu ciri khasnya adalah batik pesisir, karena letaknya Pekalongan itu di tepi pantai. Di situ ada musim batik. Pas gue dateng ya hujan sih sebenarnya. Jadi pengunjungnya cuma gue. Nah, dijelasin di sana ada jenis-jenis batik, ada cara-cara membatik pakai apa, alatnya, malamnya, lilinnya, terus sampai ke teknik-teknik membatik juga dijelasin di sana. Di ruangannya cukup lumayan besar, ada beberapa ruangan, ada mungkin sekitar 6 gitu. Dan di sana juga ada perpustakaannya, terus ada tempat buat belajar membatik juga. Jadi memang koleksi-koleksi kainnya kalau yang di Pekalongan itu lebih sedikit. Karena memang ini hanya museum aja ya. Jadi memang ada supaya untuk ngasih tahu ke kita ada batik pagi sore, misalnya ada batik motif ini, ada tumpal itu apa. Nah, hal-hal seperti itu kan kayak basicnya batik untuk dikasih tahu ke kita. Jadi buat orang-orang yang mau belajar batik basic, ya boleh sih mampir ke museum itu untuk sekedar melihat, mencari tahu destinasi wisata, salah satu destinasi wisata untuk mempelajari batik. Nah, habis dari museum itu gue coba ke toko batik. Nah, di sana ada beberapa toko batik nih. Salah satunya ada batik apa ya? Pokoknya gue datang dah, lu cari aja di Pekalongan tuh banyak toko-toko batik. Nah, gue ngelihat batik-batik ada banyak di sana. Ada batik Huza, ada batik apa ya, Hamzah atau apalah gitu. Bagus-bagus batiknya sih. Oke sih, gue suka. Jadi ada toko-tokonya ada mungkin sekitar 3 atau 4. Ada satu toko ya, dia itu spesial ngejual batik tapi warnanya ngejreng cerah gitu. Terus gue beli batik tulis hijau, bagus deh. Itu yang di Pekalongan. Kotanya kecil, nggak terlalu banyak. Objek wisatanya juga cuman itu tadi, kampung batik museum batik. Terus gue lanjutkan ke Semarang, nginep semalam. Abis itu gue ke Lasem. Nah, ini perlu lo orang tahu, kalau dari Semarang ke Lasem itu lama loh, sekitar 5 jam. Jadi ya perlu pelan-pelan aja sih sampai menuju ke Lasem. Oke, di Lasem itu khasnya batik Lasem itu tuh kayak rumit banget. Kayak rumit, ruwet gitu, kayak batiknya titik-titik kayak apa ya? Kayak warnanya juga lumayan ngejreng, muter-muter, ukel-ukel gitu. Jadi pusing juga. Nah, di situ ada namanya Rumah Batik Lasem, sama ada satu batik tulis Lasem gitu lah. Jadi memang
tempatnya dia jual khusus batik tulis. Jadi gue datang ke sana, ceritanya ya sebenarnya gue tuh pengen nginep di Lasem karena udah 5 jam. Kalau gue pulang lagi 5 jam, gue nyetir 10 jam kan lepar juga ya. Jadi gue pengen nginep, tapi ternyata kotanya super kecil, lebih kecil dari Pekalongan. Jadi gue datang pagi nih, gue berangkat sengaja kayak jam 5 gitu dari Semarang, sampai sana jam 10 ya. Baru pada buka nih. Terus gue mampir ke salah satu yang batik tulis, gue belanja. Terus emang bagus-bagus sih batiknya, dan yang sesuai selera gue dikit, karena gue nggak suka tuh yang rumit-rumit gitu. Gue lebih suka yang kayak simple, terus warnanya yang lebih keterang gitu. Jadi ya memang lu harus nyari sih dari tumpukan kain-kain batik tulis itu. Terus juga ada, lu cari aja. Terus gue ke rumah, namanya di sana ada rumah batik Lasem 3 Negeri. Nah ini juga lumayan banyak koleksinya. Ada yang dari harga belasan ribu sampai belasan juta. Ya namanya juga kain batik tulis ya. Bagus-bagus kok di sana. Kalian coba lihat-lihat aja. Tapi memang tempatnya kecil. Ya nggak banyak lah yang bisa dilihat. Terus setelah itu gue nggak langsung ke Solo, tapi gue ke Mojokerto dulu karena ada saudara. Lalu baru ke Solo. Nah di Solo sebenarnya gue udah pernah ke Museum Batik Danar Hadi. Di situ juga ada banyak banget ruangannya kalau di Danar Hadi ya. Terus koleksinya bagus-bagus banget. Nah yang gue belum pernah pergi adalah ke Museum Batik Keris. Jadi yang kayak toko-toko di mall itu kan batik keris. Itu sebenarnya ada museumnya. Jadi gue tuh datang ke Museum Batik Keris di Solo. Dan itu menurut gue bagus banget. Di sana ada ruangan-ruangan, terus udah gitu itu kayak rumah lamanya yang punya batik keris gitu loh. Ada ruang belajar, ruang piano, ada ruang makan, ada ruang tamu, dan koleksi yang dipajang di sana sih nggak wajar sih, bagus banget. Satu kain bisa ada yang belasan juta, ada yang 4 juta, makanya bagus-bagus deh. Dan itu semua dijual, lo bisa beli. Cuman nggak tahu aja kapan pakai. Ya, habis dari museum batik tuh, batik apa tadi? Batik keris. Terus ya udah sih gue pulang. Jadi emang banyak sebenarnya kreasi batik di Indonesia tuh ya, terutama di Jawa. Modelnya, motifnya beda-beda. Nah, yang kalian lihat kebanyakan di pasaran itu adalah batik cap, batik print. Jadi sebenarnya kalau lu ke batik keris di mall itu banyak banget sih yang printnya sih, karena memang demandnya orang itu nggak mau pakai baju batik tulis karena terlalu mahal. Satu baju itu, kainnya aja tuh kan bisa 4 juta misalnya, belum lo bikin bajunya. Satu bajunya tuh jadi berapa, jadi 5-6 juta untuk sekedar baju kain kemeja gitu misalnya. Dan itu memang demandnya nggak gitu banyak dibandingkan yang kayak cuma 100-200 ribu untuk jadi sebuah kemeja. Jadi ketika gue ke Inacraft juga ya, itu banyak banget kemeja-kemeja batik yang simple, yang harganya ratusan ribu, bahkan yang 100 ribu bisa dapat, di bawah 100 ribu juga bisa dapat. Itu banyak banget ya memang itu demandnya yang ada di pasaran. Jadi batik tulis memang jarang, tapi gue sangat men-appreciate para seniman, para pengrajin di balik sebuah karya batik tulis. Karena karya itu tuh seni ya. Contohnya nih, gue kan demen naga nih. Gue bisa lihat lah mana naga yang detail, mana naga yang kayak badut gitu. Mana naga yang mukanya kocak gitu, atau as simple as wayang gitu.
gue bisa lihat lah mana yang bikin wayangnya ini detail, bikin wayangnya ini mirip gitu, posturnya proporsional, sama yang aneh, ada yang kayak gitu. Dan gue sempat tertarik belajar membatik di Purbalingga ya, ada kayak desa gitu, kayak gue pengen belajar di sana, cuman kayak butuh waktu sebulan mungkin gue untuk membatik bisa sampai jago gitu. Jadi ya menurut gue sih itu aja ya, cerita gue tentang batik. Buat kalian yang pengen datang ke Pekalongan atau pengen ke Lasem, pengen ke Solo, ya boleh-boleh aja sana mampir. Belanja di sana jangan lupa belinya batik tulis ya. Nabung dulu dari sekarang. Oke, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys.